Oleh karenanya panjang Syekh menjelaskan tentang hal ini, dan ini menjadi perhatian kita dan menjadi pemecut semangat kita untuk senantiasa menundukkan jiwa kita yang selalu menuntut, yang selalu menginginkan dan memperturutkan hawa nafsunya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali tentang salah satu risalah kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah, tentang salasuna faidatan fi talabil ilmi. Yaitu risalah yang beliau tulis 30 faidah dalam menuntut ilmu. Agar ilmu yang kita pelajari itu memberikan keberkahan kepada kita. Ilmu yang kita pelajari ya, semakin membuat hati kita bersih. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan, ya, tidak ada kesuksesan, kecuali orang yang dia nanti di akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang dimana tidak manfaat. Ya, harta kita nggak manfaat, anak-anak nggak manfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki hati yang bersih. Al-Imam As-Sa'di ketika memberikan tafsiran dalam ayat ini, ia mengatakan al-qalbus salim ma'nahu alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarr wal israri 'anal bid'ati wadh-dhunubi wa yalzamu min salamatihi mimma dzukira. Hati yang bersih itu maknanya adalah hati yang selamat dari perbuatan syirik. Hati yang selamat dari keraguan, hati yang selamat dari mencintai keburukan, hati yang selamat dari apa? Dari terus-menerus melakukan sebuah perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah. Hati yang senantiasa bersih dari segala dosa. Maka pastilah ya orang ini akan selamat. Dan itu yang kita harapkan. Dengan kita mengkaji sebuah ilmu, maka kita mengetahui mana itu bagian daripada kesyirikan, yang tentunya lawan daripada syirik adalah al-ikhlas. Kita tahu ketika apa? Ketika kita mempelajari sebuah ilmu, maka yang pertama kali yang harus dihadirkan oleh diri kita, tidak ada niatan apapun juga dalam kita mempelajari sebuah ilmu. Karena pertanyaan yang akan muncul adalah 3. Kenapa kita belajar? Gitu kan? Kemudian apa yang kita pelajari? Gimana kita belajar? Maka seorang penuntut ilmu pasti akan menghadirkan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan kenapa belajar? Ini jawaban kita tentunya ya memiliki jawaban yang bervariasi sesuai dengan tujuan-tujuan dia, maksud-maksud dia, niat-niat dia dalam ya menuntut ilmu. Adapun kata Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr, "Annal mu'min as-shadiq wal muslim al-muwaffaq
Yatlubul ilma li ghayatin wahidatin wa hadfin muhaddadin ala wa huwa naila ridallahi jalla wa ala. Seorang mukmin yang jujur, ya, muslim yang senantiasa apa? Dia menuntut ilmu tersebut dengan sebuah tujuan yang satu. Dengan sebuah tujuan, ya, yang muhaddad, yang terbatas. Pilihannya tidak ada pilihan lain. Apa? Kecuali dia ingin mendapatkan daripada ridho Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk memiliki sebuah ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru untuk apa? Untuk setiap kita memperoleh ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memacu kita, mengajak kita, memotivasi kita, para hambanya untuk memperoleh ilmu. Dan asasnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyak, dan juga hati yang bersih itu, ya, terhindar daripada keraguan. Karena orang yang berilmu dia tidak akan ragu dalam menentukan sebuah pilihannya, dalam menentukan sebuah jalannya, maka dia tidak akan memiliki keraguan. Karena ilmu sendiri ketika didefinisikan adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan seutuhnya. Maka ketika dia sudah tahu, maka tidak mungkin dia ragu. Tidak akan mungkin dia ragu untuk mengamalkan. Yang berikutnya adalah kita pun dengan ilmu itu sendiri, ya, menghindari daripada kesenangan untuk berbuat keburukan. Karena hati yang bersih, ya, adalah hati yang selamat dari apa? Dari mencintai yang namanya keburukan. Orang yang menuntut ilmu, dia akan apa? Dia akan senantiasa sensitif. Ketika ada sebuah keburukan yang datang kepadanya, dia bisa tangkal. Imma keburukan tersebut rupanya adalah syahwat, imma keburukan tersebut rupanya adalah syubhat. Kalau syahwat, ini akan merusak daripada amal seseorang. Kalau syubhat, ini akan merusak daripada ilmu seseorang. Maka ketika ada kecenderungan hatinya untuk apa? Untuk mencintai keburukan, yang menepis itu semua adalah ilmu din, ilmu agama. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui ini adalah kebaikan, ini adalah keburukan. Karena sebagai timbangannya adalah ilmunya tersebut. Dan juga hati yang selamat adalah hati yang senantiasa terhindar, yang selamat dari terus-menerus melakukan sebuah perkara baru dalam agamanya. Kenapa? Karena orang yang dia tahu ilmunya, maka dia akan meninggalkan segala aktivitas, bentuk apapun ibadahnya yang sama sekali Rasulullah SAW tidak menyepakatinya. Rasulullah SAW tidak melakukannya dalam urusan din, dalam urusan agama. Maka dia tahu ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Ini adalah bukan merupakan bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan dia pun akan terhindar, akan selamat dari apa? Dari terus-menerus berbuat dosa. Karena orang yang belajar ilmu din, ilmu agama, maka ya senantiasa apa? Ya senantiasa dia mencintai yang namanya kebaikan. Dia berusaha untuk menghiasi hatinya tersebut dengan kebaikan.
Maka kata Syekh, wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan limahabbatillahi wa hawa. Jadilah yang namanya keinginannya tersebut, kecintaannya tersebut mengikuti daripada kecintaan Allah dan hawa nafsunya, tabi'an lima jaa anillah. Dia mengikuti apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ini makna daripada al-qalbu as-salim. Oleh karena ya ikhwan fillah azza wa iyyakum jami'an, pertanyaan yang harus dan mesti ada, harus kita senantiasa jaga, dan ini harus diingat-ingat dan diulang-ulang. Ya, limadza nata'allam? Kenapa kita belajar ilmu din? Kenapa kita belajar ilmu agama? Karena yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beliau alaihi salatu wassalam adalah minta tambahan daripada ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Itu yang pertama. Soal yang kedua yang harus senantiasa ya kita pertanyakan untuk diri kita adalah madza nata'allam? Apa yang kita pelajari? Ini soal yang kedua, ya, apa yang kita pelajari? Yang kita saat ini kita pelajari adalah fa inna khairal ulumi wa akmalaha wa atammaha wa azkaha wa atyabaha ulumus syari'ati ilmun qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna hadza azkal ilmi ala al-itlaq wa atyabuhu wa atyabahu anfa'ahu wal ayat wal ahadith allati fiha tafdilul ilmi wa madhul ulama wa thana alaihim wal muradu bil ilmi fiha hadha al ilmu ilmu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita pelajari? Sesungguhnya yang ilmu yang paling terbaik, yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang paling bersih, yang paling baik adalah apa? Ilmu syariat. Ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allah, firman Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan azkal ilmu. Ya, ilmu yang paling apa? Murni. Ya, secara umum, ilmu yang paling terbaik, ilmu yang paling bermanfaat. Ya, ayat dan hadis ya, yang di dalamnya menyatakan tentang keutamaan ilmu ini, dan bahkan para ulama memberikan pujian gitu kan ya tentang ilmu ini, dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus menerangkan di dalam kitabnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun secara khusus menerangkan dalam sabda-sabda beliau ya, tentang apa? Tentang keutamaan ilmu syariat Allah, ilmu kitabullah, ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'anul Karim, ilmu yang di dalamnya dibacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmul ghayatil lati khuliqal abdu li ajliha, ilmu yang menjadi tujuan daripada manusia ya diciptakan biar kenal siapa? Kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Kan itu targetnya. Ya, sehingga apa? Sehingga pendekatan ilmu agama adalah biar orang kenal tentang Rabbnya. Biar dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga ketika dia sudah mengetahui Allah sebagai Rabbnya, mau tidak mau dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan harus nurut terhadap kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang ketiga, ya, kaifa nata'allam? Gimana gitu kan kita belajar? Maka penting ya bagi kita ya untuk apa? Untuk
mengetahui daripada adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, biar tidak serampangan, ya, biar tidak juga kita memasuki sebuah bab dalam sebuah ilmu, ya tidak bertahap, ya memilih dan memilahnya haruslah apa? Haruslah ada kaedahnya. Ya, sehingga ketika kita masuk, ya, kepada apa? Kepada sebuah perkara, ya tidak ngambang, ya apalagi membuat bimbang. Kenapa? Karena kita sudah tahu tahapannya, kita tahu adab-adabnya, kita tahu kaedah-kaedah dalam mencari ilmu. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita tentunya ya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sebuah ya doa yang dawam yang dilakukan terus-menerus ya oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam setiap harinya ya setelah ba'da subuh, dan ya ini menjadi perhatian kita. Ya sebuah doa ya yang senantiasa kita tidak meninggalkannya. Artinya kita melazimkan doa ini. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini diulang-ulang. Jadi ulang-ulang kembali. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah rizki yang baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang diterima. Karena asas semuanya adalah ya ilmu. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya arahan ulama ya, faidah dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas poin yang ke-5. Sekarang poin yang ke-6. Yang poin yang ke-6 kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, ia katakan wal malaikatu tadau ajnihataha li talibil ilmi. Puasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya secara khusus untuk penuntut ilmu. Innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena apa? Karena ridho kepada penuntut ilmu, ridho kepada pencari ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma wa fadlul alimi 'ala al-abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya orang yang tahu, orang yang berilmu ya akan dimintai ampunan untuknya dari makhluk yang berada di bumi, dari makhluk yang berada di langit, dan makhluk yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Wa fadlul alim 'alal abid, dan keutamaan orang yang tahu, orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan ya ala sairil kawakib ya dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Ya, bulan dibandingkan dengan bintang, mana yang lebih terang? Bulan. Sehingga apa? Di sini menunjukkan kata Syekh walau lam yakun li talibil ilmi illa hadzal fadlu wal hadzul jazilu lakafa bi syarafan wa fadlan. Kalaulah hal ini bagi penuntut ilmu sudah menjadi apa? Ya, sudah menjadi kecukupan bagi dia. Melainkan apa? Melainkan di sini menerangkan tentang keutamaan dan bagian yang sangat banyak. Maka cukup hal ini menjadi kemuliaan, menjadi keutamaan bagi para orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Fal malaikatu tadau ajnihataha lahu tawadu'an lahu wa tawqiran wa ikraman lima yahmiluhu min miratin nubuwati wa yatlubuhu. Sebagai bentuk tawadhu'nya para malaikat, sebagai bentuk pemuliaannya para malaikat, apa yang diemban ya,
dari mirathin nubuwah, dari warisannya kenabian, dan apa yang dicari daripada penuntut ilmu tersebut. Yang dia cari adalah ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'i. Wa huwa yadullu 'alal mahabbati wat ta'zim. Dan ini menunjukkan ya tentang kecintaan dan pemuliaan. Famin mahabbatil malaikati lahu wa ta'zimihi radu ajnihataha lahu. Dan di antara bentuk kecintaan malaikat bagi seorang penuntut ilmu, bagi orang yang alim, dan bentuk pemuliaan dia kepada orang yang menuntut ilmu adalah ia meletakkan ya daripada sayap-sayapnya tersebut. Bagaimana keadaannya? Wallahu taala a'lam. Bagaimana keadaannya? Allah taala a'lam. Tak usah dipikirin gimana keadaannya. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal tersebut. Li'annau talibun lima bi hayatul alam wa najatu. Kenapa sebabnya? Ya, kenapa sebabnya? Karena sungguhnya dia menuntut, dia mencari, ya, yang dengannya, dengan ilmu tersebut adanya hayatul alam, adanya kehidupan yang namanya alam semesta ini, wa najatuhu, dan juga keselamatan alam tersebut. Selamatnya dengan apa? Dengan orang yang memiliki ilmu. Dia akan apa? Dia akan memakmurkan alam ini. Tidak sembarangan kan gitu dalam mengelola daripada alam ini. Ya. Wa najatu, dan bahkan keselamatan daripada alam tersebut karena apa? Karena orang yang menuntut ilmu. Ya, maka orang yang menuntut ilmu din, ya, ada perhatiannya terhadap ilmu agama, ya, jangan khawatir. Janji Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Ya. Maka orang yang senantiasa mempraktekkan ilmu din, ilmu agama, maka janji yang disampaikan Allah dan Rasulnya begitu sama ya amatlah banyak. Ya, bahkan Fudail bin Iyad rahimahullah ia mengatakan alimun, amilun, muallimun, yud'a kabiran fi malakutis samawat. Orang yang alim, ya, dia juga mengamalkan ilmunya, ya, dia juga mengajarkan ilmunya, dipanggil dengan panggilan yang besar, ya, di malakutis samawat. Ya, di mana? Di langit. Disebutkan secara khusus untuk orang-orang tersebut. Ya, maka ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi bagiannya. Bagian orang yang disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh kata Syekh, al-ilmu tariqun li an yaj'ala sahibahu minasyuhada'i 'alal haq. Ilmu itu adalah merupakan jalan yang menjadikan orang yang menuntut ilmu di antara syuhada, orang-orang yang ya bersaksi di atas 'alal haq, di atas kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu, qa'iman bil qist, mereka tegak ya, di atas keadilan, di atas kebenaran. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika memberikan tafsiran tentang ayat ini, kata beliau, fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama'i wa fadlihim, adalah merupakan dalil tentang keutamaan ilmu, tentang kemuliaan para ulama dan keutamaan mereka. Fa innahu law kana ahadun asyrafa minal ulama laqaranahumullahu bismihi
wasmi malaikatihi kama qarana ismal ulama. Karena sungguhnya jika ada seorang yang lebih mulia dibandingkan dari para orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, la qaranahumullahu bismi. Maka Allah pasti akan apa? Akan menggandengkan mereka dengan namanya, wasmi malaikati, dengan nama para malaikatnya, sebagaimana kama qarana ismal ulama, sebagaimana Allah gandengkan nama ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut secara khusus bahwasanya yang menyaksikan, Allah tidak yang menyaksikan bahwasanya dialah satu-satunya, Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Siapa? Ulul ilm. Mereka yang memiliki ilmu. Maka ilmu adalah merupakan jalan yang menjadikan orangnya tersebut, orang yang memilikinya tersebut adalah di antara para asyuhada, orang-orang yang bersaksi di atas kebenaran. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ke-8. Walau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu al-mazida minhu lakinnahu amarahu an yastazidahu minal ilmi duna ghairihi. Kalaulah ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu, dibandingkan daripada ilmu, maksudnya ilmu din, ilmu agama, maka niscaya Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan darinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, bukan yang lainnya. Bukan tambahan apa-apa, tapi apa? Tambahan ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta. Sebagaimana tadi disebutkan, Rasulullah SAW minta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, lam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatil ilmi hatta tawaffahu Allah. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta tambahan ilmu, bukan tambahan yang lainnya. Tambahan ilmu terlebih dahulu, ilmu din yang senantiasa akan mengarahkannya, yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Ini yang harus senantiasa menjadi perhatian kita. Minta tambahan ilmu, bukan tambahan yang lain dulu, gitu kan? Minta tambahan ilmu dulu. Karena sebagai pembuka daripada apa? Kehidupan kita. Ini yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini ada 30. Ada 30 faidah. Ada 30 faidah. Kita nggak habisin 30-nya, nggak habisin 30-nya. Beberapa, insyaallah beberapa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang ke-9, yas'alullaha ta'ala al-ilman nafi'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah taala apa? Ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa beliau. Dihafalkan. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat untukku dengan apa-apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku. Lihat, siapa yang mengajarkan ilmu kepada kita? Allah yang memberikan karunia ilmu kepada kita. Dari sesuatu yang kita sama sekali nggak tahu jadi tahu. Dan sudah jelas jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat atau wahyu yang pertama dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka apa? Minta manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Berapa banyak majelis yang kita duduki, yang kita hadiri, yang kita datang di situ. Tapi manfaatnya kita tanya kepada diri kita, manfaatnya apa untuk kita? Manfaatnya apa untuk keluarga kita? Manfaatnya apa untuk orang-orang di sekeliling kita? Maka apa? Pertanyaan yang muncul, manfaatnya apa untuk diri kita? Ya, maka orang yang semakin dia menuntut ilmu, ya, semakin dia tahu tentang kebenaran, semakin tahu dia tentang kebaikan, maka apa? Maka dia akan senantiasa berpikir terlebih dahulu sebelum dia bertindak. Maka minta manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang sudah Allah ajarkan. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah kepada aku apa-apa yang bisa mendatangkan manfaat untukku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Wazidni ilman. Akhirnya wazidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku yang namanya ilmu. Diberikan apa? Sebuah keumuman. Ilmu yang utama, ilmu syariat Allah. Ilmu din, ilmu tentang apa? Mempelajari agama Allah. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Selain gitu kan, permintaan Nabi akan ilmu yang bermanfaat, apakah Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat? Tentunya iya. Sebagaimana doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lantunkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, enggak ada hasil apa-apa. Duduk di majelis ilmu, ya, bukan berarti sekali lagi, bukan berarti menafikan duduk di majelis ilmu. Ya, berlama-lama dia duduk gitu kan, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak memberikan efek kepada dirinya. Tidak semakin apa? Semakin hatinya lembut. Ya, semakin baik muamalahnya, gitu kan? Wah, ini khawatir. Ternyata apa? Khawatir saja apa-apa yang dia pelajari, gitu kan? Apa-apa yang dia cari ternyata apa? Sama sekali tidak menghasilkan sebuah manfaat untuk dirinya. Ya, maka jadi orang yang bagus, gitu kan? Bagus agamanya ketika dia apa? Ketika dia concern. Ya, ketika di konsen untuk apa? Untuk menghadiri daripada halaqatil ilm. Ya, untuk menghadiri daripada halaqah ilmu. Dipelajari tentang apa? Qala Allah, qala Rasul. Maka apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak khusyuk, ya. Hatinya enggak khusyuk. Resah gitu kan? Gelisah hatinya. Ya, ketika apa? Ya, ketika sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipikirin apa? Yang dipikirin adalah kepentingan urusan dunianya. Ya, ini yang kita sadari gitu kan. Ya, kalau ya mencari barang yang hilang udah jangan repot-repot ya. Ketika apa? Ya, ketika sholat. Ya, karena apa? Oh, dapat tuh. Ya, dapat ternyata apa? Ternyata dapat di situ. Ya, ini godaan, ya, godaan syaitan. Ya, kita dituntut untuk minta ilmu apa? Untuk ya mengkonsentrasikan gitu kan? Mengkonsentrasikan daripada sholat kita. Ya. Untuk khusyuk di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para salafun saleh ketika mereka menuntut ilmu luar biasa. Ya. Bahkan seolah-olah kalau ada burung di atas kepalanya mereka enggak bergerak. Ya, saking apa? Saking memperhatikan tentang ilmu, menta'zimkan ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari hati yang enggak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Rasulullah ya berlindung pada Allah dari jiwa yang enggak merasa puas. Ya enggak merasa puas. Ya karena itulah manusia. Dia dikasih lembah satu minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua sampai seterusnya. Ya barulah berhenti hatta zurtumul
maqabir. Kalau sudah masuk ke dalam liang lahat berhenti baru. Ya, maka penuntut ilmu mestinya begitu. Kerakusan dia terhadap ilmu ya melebihi daripada orang yang rakus terhadap dunia. Ya, maka semangat dia. Ada fursah, ada kesempatan, dia ambil kesempatan tersebut. Ya. Ada waktu, ya, dia ambil waktu yang memang dia sediakan untuk menuntut ilmu, bukan sisa daripada waktu-waktunya tersebut. Dia khususkan waktunya, bukan sisa waktunya. Maka apa? Nih, yang ketiga, dari jiwa yang nggak pernah puas. Ya, kepuasan kita, ya, kepuasan kita ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ya, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang enggak dikabulkan. Ya. Berlindung pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Bisa jadi ada doa-doa kita yang kita ya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kabulkan untuk kita. Kenapa? Sebabnya ada penyebabnya tentunya. Gitu kan? Ternyata tidak memperhatikan makan dan minum kita. Ya. Kita ternyata tidak memperhatikan daripada hal-hal yang bisa menghalangi daripada doa-doa kita dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Tapi bisa jadi karena kelalaian kita, karena hatinya nggak konsen dalam berdoa, gitu kan? Bisa jadi karena makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi ya tidak dipilah dan dipilih, ya, bisa jadi hal tersebut yang menghalangi daripada doa-doa kita. Ya, maka Nabi SAW diantaranya adalah minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang ilmu yang bermanfaat tersebut? Itu kan pertanyaannya. Ya. Syekh memberikan sebuah penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu ladzi yu'arriful muslima bi rabbihi wa dini. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ya, memberikan pengetahuan seorang muslim tentang Rabbnya. Memberikan pengetahuan seorang muslim tentang agamanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Wa yadbitu bihi nususul kitab wa sunnah. Telah datang jelas ya nasnya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa yuzakkin nafs wa yuthmirul amala wa yu'inu ala umuri dunya. Yang berikutnya adalah yang bisa mensucikan jiwanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Maka orang ketika dia belajar suatu ilmu din, perkara ilmu agamanya, maka sekali lagi akan ya membuat jiwanya tersebut semakin terarah. Jiwanya tersebut makin terbimbing. Karena apa? Karena ya ada benteng ya untuk dia tidak melakukan sebuah perbuatan dosa dan maksiat. Karena apa? Karena ilmu. Karena jiwanya bersih. Ketika jiwanya bersih, mudah dapat ilmu. Ya, dari mana? Oh iya, dari apa yang dia dengar masuknya ke hati. Apa yang dia dengar bukan ya keluar kembali kan gitu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat itu akan membersihkan yang namanya jiwa seseorang. Ya, akan membersihkan daripada jiwa seseorang. Ya, hati kita ini apa? Jiwa kita ini kok kotor. Yang membersihkan itu semua adalah ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan air hujan ya untuk membersihkan segala kotoran yang ada di bumi dan bahkan ya menumbuhkan gitu kan sesuatu yang ada di bumi, tumbuhan-tumbuhan. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memperumpamakan ya menurunkan daripada apa? Air hujan ke bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim, maka diantaranya adalah ya yang di situ muatannya adalah ilmu semuanya ya untuk membersihkan daripada jiwa manusia. Ini ilmu yang bermanfaat. Wa yuthmirul amala, dan akan memberikan sebuah hasil ya, buahnya adalah amal. Wa yu'inu ala umurid dunya, dan membantu dengan ilmu tersebut perkara-perkara dunianya. Ini ilmu yang bermanfaat. Dikatakan bahwasanya itulah ilmu yang bermanfaat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya
ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ke-10. Al-alimu yarfa'ahu Allahu darajatin fid dunya wal akhirah. Orang yang alim berarti orang yang tahu. Allah akan angkat derajat orang tersebut di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Fil thawabi fil akhirat, ganjaran di akhirat, wa fil karamati fid dunya, dan kemuliaan di dunia. Allah angkat derajatnya dengan apa? Allah kasih ganjaran di akhirat. Ya, di dunianya Allah kasih apa? Allah kasih kemuliaan. Fayarfa'ul mu'min ala man laisa bimu'min. Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat derajat orang yang beriman dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Allah memberikan secara khusus kemuliaan ini. Kemuliaan secara khusus bagi orang yang beriman. Ya, kenapa? Nggak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nggak bakal ketemu. Ya, nggak bakal bisa dipertemukan. Ini nggak bakal bisa dipertemukan. Antara mukmin dengan kafir. Mau mustalahnya, mau istilahnya diganti sekalipun, apakah bisa mempersamakan hakikatnya? Tidak sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Gitu kok, mau diganti. Ya, istilahnya jangan pakai kafir lah, gitu kan? Khawatir. Ya, bahasa-bahasa ini sensitif, gitu kan? Ya jangan pakai istilah kafir. Padahal mustalah ini adalah istilah dalam Al-Qur'an. Ya tentunya apa? Hakikatnya aja nggak sama. Karena apa? Karena Allah mengangkat secara khusus derajat orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Ya. Wal alim ala man laisa bi'alim. Allah pun mengangkat derajat orang yang alim dibandingkan orang yang tidak alim, tidak mengetahui. Allah angkat derajat orang yang tahu dibandingkan orang yang nggak tahu. Sebuah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa madahallahu ulama fi hadhil ayat. Allah kasih pujian ya kepada para ulama di dalam ayat ini. Maksudnya adalah kata beliau, annahu yarfa'ullahu alladhina utul ilma 'ala alladhina amanu wa lam yu'tau al-ilma darajatin ay darajatin fi dinihim idza fa'alu ma umiru bihi. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu dibanding ya terhadap orang-orang yang beriman. Walam yu'tau al-ilm, meskipun mereka tidak diberikan ya ilmu, ya beberapa derajat. Maksudnya apa? Allah berikan derajat secara khusus dalam urusan dunia, agama mereka ketika mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan untuknya. Jadi apa? Tandanya Allah berikan manfaat, tandanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tersebut ya adalah apa? Adalah ketika mereka mampu untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang dikatakan seorang alim, wa'lam bi annal ilma arfa'u rutbatan. Ketahui bahwasanya yang namanya ilmu ya, bahwasanya ilmu itu mengangkat daripada derajat. Wa ajallu muktasabin. Dan ya seutama-utama satu hal yang ya dicari, suatu hal yang diperoleh. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat ya dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, dan Allah merendahkan ya dengan Al-Qur'an ini ketika mereka meninggalkannya kaum yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang alim, orang yang tahu, ya orang yang ngerti derajatnya lebih utama dibandingkan orang yang selainnya. Ya, udah 10 ya pelajaran kita ya diambil dari faidah dalam menuntut ilmu ya, mudah-mudahan ya menjadi keberkahan ya bagi kita semua dari apa-apa yang kita pelajari, dari apa-apa yang kita ketahui ya, dan tentunya ya kita inginkan ya tambahan ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita,
memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, agar kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui sebagai tanda ya dari ilmu yang bermanfaat. Allah taala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Pertanyaan adalah, apakah semua ilmu ataukah hanya ilmu agama? Yang paling utama dari semua ilmu adalah ilmu din, ilmu agama. Bukan berarti menafikan ilmu-ilmu yang lainnya. Manakala ilmu tersebut bisa memberikan manfaat kepada urusan kaum muslimin, ya, maka sekali lagi itu pun adalah ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun meninggikan derajat orang tersebut. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun meninggikan derajat orang tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ujian ya tentang ahlul ilm, ya, tentang orang-orang yang berilmu, dan juga nabinya alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya tentang derajat orang-orang yang berilmu, maka kata ulama yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Sekali lagi, ya, bukan berarti menunjukkan bahwasanya ya ilmu-ilmu yang lainnya tidak penting. Selama ilmu tersebut memberikan manfaat untuk urusan kehidupan manusia, ya, maka ya itu adalah ya ilmu yang bisa kita cari, ilmu yang bisa kita ya pelajari juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya pujian memang secara khusus adalah untuk ilmu din. Ya, dan bukan berarti orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya ya tidak mendapatkan derajat di dunia. Tentunya keutamaan di dunia pun dia dapat. Ya, tentunya pahala yang nanti di akhir Allah sediakan dia dapat dengan niat apa? Tadi sebagaimana disampaikan. Ya, sebagaimana disampaikan. Kalau dia niatkan dengan ilmu ya kedokteran, ya, ilmu yang lainnya gitu kan. Ya. Yang dia niatkan untuk kemaslahatan, ya, hajat, ya, kebutuhan manusia yang banyak, ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada dia ya ganjaran yang setimpal dari apa yang sudah dia niatkan. Allah taala a'lam bishawab. Disampaikan ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya ya, dan kita ya sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.